Dan juga kita tidak boleh menghinakan terhadap orang-orang
mengatakan jorok, mengumpat kepada orang yang ahli maksiat. Kenapa? Karena orang yang ahli maksiat tersebut itu tetap dia tersebut dalam keadaan Islam. Ketika kita mengumpat terhadap orang Islam, otomatis masuk kategori sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, syibabul muslim fusukun, misui nanggo muslim hukumnya fasik. Yo sesama orang Islam tidak boleh misui bodoh-bodoh Islami hukumnya fasik. Wa kita kufur, membunuh hukumnya bisa menyebabkan terhadap kekufuran. Di dalam masalah mengumpat. Wa aidan, bahkan tidak hanya di situ, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fi'li al-badi ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'kab al-madlum. Orang yang berolok-olokan, orang yang saling mengumpat, satu sama lainnya mencaci maki. Ono kubu siji, kubu A dengan kubu B saling mencaci maki. Kurang ajar, kurang bodoh. Saling mengolok-olok. Bagaimana hukumnya orang yang saling mengolok-olok tersebut itu? Maka dosanya itu ditanggung siapa yang pertama kali yang memulai. Siapa yang pertama kali yang memulai terhadap mengolok-olok tersebut? Malam ya'tad al-qadum, selama mengolok-oloknya tersebut itu tidak keluar batas. Tapi apabila keluar batas, maka tetap dihukumi juga dosa. Contoh, Zaid dibisui karo Amar. Zaid dibisui karo Amar. Oh, awakmu iku kerdil kan ya. Goblok. Amar jawab, apa Zaid jawab bodoh. Mana bodoh. Selama jawabnya biasa-biasa, maka tetap yang dosa itu adalah Ammar yang memulai terhadap yang Ammar yang memulai itu lebih dahulu. Tapi apabila Zaid tersebut itu membalas umpatannya tersebut lebih syadid, lebih parah daripada Ammar, maka hukumnya Zaid tersebut juga dikasih dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan al-mustabani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tad al-badal. Ma lam ya'tadil badal. Selama dia tidak melampaui batas di dalam mengolok-oloknya. Mengolok-olok umpamanya terhadap dirinya sendiri. Oh goblok, bodoh gendeng, umpamanya. Berarti sing pertama kali sing dosa. Tapi golek umpamanya sing sing jawab iku lebih lebih pedih pengolok-olokannya daripada orang yang memulai, makanya dikasih dosa. Goblok, awakmu salah gendeng ireng jadi gitu. Jadi sudah melampaui batas. Allah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang lain, anta irika li ahlika bidambi a'zam isman min dambi wa ashadda min ma'siyatih lima fihi min sulati ta'a wa tasqiyatin nafsi. Sesungguhnya mencela saudaramu yang melakukan dosa itu lebih besar dosanya, lebih bermaksiat daripada orang yang mengerjakan, karena dia sendiri sudah menghilangkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia juga merasa suci daripada orang yang dia hina. Naudzubillah. Dan awak ini mencaci maki kepada orang ahli maksiat. Menurut hadis ini, kita yang mencaci maki itu lebih dosa daripada orang yang bermaksiat. Contoh,
ada fulan berzina, atau ada fulan dia tersebut itu mencuri, kita kok maling teman apa tak duit otak kafir ngomong aku. Nah, otomatis ketika kita tersebut mengumumkan dia seperti itu otomatis kita yang pertama hatinya dia sakit. Yang nomor dua, umpatan kita tersebut itu kadang melebihi batas dari kesalahannya dia. Yang nomor tiga, pasti kita merasa lebih mulia daripada dia. Nah, inilah yang dimaksud hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita terjaga daripada dosa-dosa yang tanpa kita sadari tersebut ternyata dosa. Bahkan di hadis yang lain, man ayyaru akhahu bidambin lam yamut hatta yu'malu. Bahkan ancaman di hadis yang lain, barang siapa menghina saudaranya di dalam pekerjaan dosanya, maka orang tersebut tidak akan meninggal dunia sampai dia tersebut mengerjakan dosa yang mana sama dengan pekerjaan orang yang dihina tersebut. Semuanya hadisnya hadis, satunya hadis hasan, ini adalah hadis mutawatir. Jadi barang siapa yang mencaci maki terhadap orang yang ahli maksiat, yang ahli maksiat sama-sama orang Islam, maka dia tersebut tidak akan meninggal dunia kecuali dia tersebut mengerjakan maksiat yang sama dengan orang yang dicaci maki. Alhamdulillah, Zaid mengerjakan maksiat. Kita hina. Wah, ini korupsi, main gini. Zaid tak salah apa-apa dengan sampean. Jadi tak ada kita, tak ada kita. Zaid cuma mengerjakan apa? Mengerjakan sesuatu, mencuri ayam. Zaid salah dan kita dah salah. Sing salah siapa? Zaid salah nambah kita terus salah sing ketui ayam. Dan kita dah salah. Lah apa kita mengumpan terhadap Zaid? Lah apa kita mengumpan? Maning makwa teman. Zaid dah diterima seperti itu, seperti itu walaupun Zaid tersebut salah, maka apa? Maka kata Rasulullah, orang tersebut tidak akan dosa sebelum orang tersebut itu mengerjakan dosa sama dengan Zaid tersebut, yaitu mencuri. Tidak. Jadi itu hati-hati ketika kita tersebut menghukumi terhadap orang lain. Fa inna dzalika qad yudhi'u shawab. Orang yang beramal ma'ruf nahi munkar yang seperti itu, merasa dirinya lebih apa? Lebih besar, lebih suci, mencela, mencaci maki, dan apa? Menganggap rendah terhadap orang-orang yang seperti itu. Fa inna dzalika qad yudhi'u shawab. Orang tersebut itu apa? Maka hukumnya orang tersebut tidak akan mendapatkan pahala. Wa yujibul iqab, bahkan dia tersebut mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Benar mereka salah, benar mereka ahli maksiat, benar di situ itu ada apa? Ada kemaksiatan, tapi kita yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya hanya amar ma'ruf nahi munkar. Tidak pun bukan yang lainnya. Ya apa ma'ruf nahi munkar kita mampu, ayo kita tersebut dihilangkan dengan secara berdaya. Dengan dihilangkan dengan kata tersebut, dihilangkan dengan kekuatan kita. Tak bisa dihilangkan dengan nasihat kita, lisan kita. Tak bisa, maka kita ingkar dengan itu yang hanya dianjurkan oleh agama kita. Bukan kita dianjurkan untuk asyadku, yaitu mengumpat satu sama lainnya, menghina, mencaci maki terhadap satu sama lainnya. Itu yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ya. Lebih-lebih kita tersebut mengatakan apa? Mencaci maki terhadap perorangan atau apa? Perorangan. Leksi lembaga orang tak begitu tersentuh. Kenapa? Paling untuk aku. Tapi nak bisa cumi terhadap perorangan, bagaimana sakit hatinya. Contoh umpamanya bupati kita, bupati jauh merasa hati bupati. Jauh berasa.
alasan orang yang mendukungnya. Kita tersebut ketika ada apa? Ketika kita tersebut itu apa? Melihat apa? Melihat kemungkaran, kita menghilangkan, tapi kita tidak usah mengumpat dengan kata-kata yang kasar. Lalu kalau kita tersebut itu apa? Mencaci maki, mengapa? Mencaci maki, menganggap dia tersebut hina dan lain-lainnya, maka kita amar ma'rufnya tidak mendapatkan pahala, akan tetapi bahkan kita mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubbama yakunu da'iyan ila raddil haqqi wa 'adami qubuli wal istijabati lah. Rubbama yakunu da'iyan ila raddil haqqi wa 'adami qubuli wal istijabati lah. Falyahdhar kullul hadar min dalik wal yakun raqiqan safiqan layyinan rahiman mutawadi'an mahfudul janah. Jadi ketika kita tersebut itu mengajak-ajak, imma kalanya ajakan kita tersebut itu diterima, imma kalanya ajakan kita tersebut itu ditolak oleh mereka. Ketika ajakan kita tersebut itu diterima, maka kita harus menyukuri. Akan tetapi ketika kita mengajaknya kita tersebut itu tidak diterima oleh mereka, bahkan mereka mengingkari, mencaci maki, maka kita tidak mempunyai tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya di dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka menerima, alhamdulillah, kebaikan bagi mereka dan kita. Mereka tidak menerima, ya sudah, kita tidak punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu dikatakan wal yakun raqiqun safiqun. Tapi yang tersebut itu amar ma'ruf nahi mungkar, maka apa? Rafiqun, syaqiqun, safiqun, layyina, harus lemah lembut, tutur katanya diatur, akhlaknya diatur, tingkah lakunya kita diatur. Diatur. Jangan sampai berkata kita tersebut itu kasar. Ketika kita mengajak mereka tidak mau, hancurkan, binasakan, bunuh, bukan amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tidak ada. Apa? Itu artinya apa? Ada main. Makanya dikatakan innahu la ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar illa rafiqun fima ya'muru bih. Tidak pernah Rasulullah tersebut itu adalah memerintah terhadap kebaikan dan mencegah terhadap keburukan kecuali dengan sifat lemah lembut, dengan apa yang diperintahkannya dan apa yang dilarangnya. Rafiqun fima yanha 'anhu, juga lemah lembut dengan apa yang dilarang. Itu Rasulullah. Dan itu ketika kita melihat terhadap apa? Terhadap kejadian yang berada di negeri kita Indonesia, kenapa Islam kok menyebar luas? Yang mana asalnya Nusantara ini adalah ada yang agama Hindu, agama Kejawen dan lain-lainnya. Wali Songo masuk ke bumi Nusantara ini, mereka diterima oleh penduduk Indonesia. Kenapa? Karena beliau tersebut berdakwah dengan secara hikmah, berdakwah dengan secara hasanah. Beliau tersebut berserau dengan masyarakat, menyesuaikan terhadap kontur masyarakat. Masyarakat mengerjakan terhadap kemaksiatan, tidak langsung diprotes, akan tetapi dengan dibimbing, ditekuni dulu. Sesudah itu ketika sudah bisa, baru diaplikasikan dengan aplikasi yang mana sesuai dengan syariat, seperti Sunan Kalijogo. Dulu ada pewayang, sehingga orang dulu itu senangnya wayang sampai semalam dipenuhi dengan kemaksiatan, banyak minuman tuak dan lain-lainnya, yang asalnya wayang tersebut itu haram, dipelajari oleh Sunan Kalijogo.
dirubah oleh seorang Kalijogo yang asalnya berbentuk asli manusia, dirubah, yaitu apa? Kepalanya besar, badannya kecil, tangannya kecil, sehingga tidak bisa dikasih ruh, sehingga tidak mengandung ruh. Makanya dari itu ketika sudah bisa dilaksanakan oleh Sunan Kalijogo, sehingga banyak orang yang tertarik terhadap pewayangan yang diwayangkan, yang dimainkan oleh Sunan Kalijogo. Mereka tersebut hanya dikasih tiket, kalau masuk tidak usah membayar uang, hanya membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan itu dakwah yang terjadi di Nusantara kita. Yang dibuat sehingga Islam menyeluruh di Nusantara. Kenapa? Karena yang berdakwah adalah orang-orang yang tahu terhadap kulturnya orang-orang yang tidak baik. Tidak bisa kita berdakwah dengan secara keras. Tidak bisa kita tersebut menantang arus. Tidak. Maka tetap dakwah tersebut itu secara bil apa? Rafiqun safiqun layyiban rahiman bil apa? Wa mutawadhi'an, harus tawadhu. Harus merendahkan diri. Tidak boleh kita tersebut itu apa? Berdakwah dengan menyombongkan diri. Tidak. Harus dengan tawadhu. Mahfudul janah, semuanya tingkah laku kita tersebut itu dijaga. Hati kita dijaga murni karena Allah Subhanahu wa taala. Gerakan kita dijaga sesuai dengan agama Banda, lisan kita jaga dan lain-lainnya. Insya Allah apabila dakwah kita memang seperti itu, insya Allah akan diterima oleh masyarakat. Makanya dikatakan perkataan yang dari hati akan jatuh ke dalam hati, akan tetapi hanya kalau perkataan hanya dari lisan akan hanya jatuh hanya di telinga saja.